Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Andriani dengan NIM D1A121045, kelas B Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ke-7 kewarganegaraan, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur atau dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar Astim Rianto 2009. Konstitusi berfungsi untuk membatasi keuangan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yakni oleh Charles Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah menurut Haib dan Hamidi 1999. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara. Aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara tentang kekuasaan pemerintahan negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. 1. Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 4 Ayat 1. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6 Ayat 1. 3. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7. 4. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya Pasal 7A dan 7B. 5. Presiden tidak dapat melakukan dan atau membubarkan DPR Pasal 7C. 6. Pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Pasal 11 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Menyatakan keadaan bahaya Pasal 12. 8. Mengangkat dan menerima duta negara lain Pasal 13 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. 9. Pemberian garasi dan rehabilitasi Pasal 14 Ayat 1. 10. Pemberian amnesti dan abolisi Pasal 14 Ayat 2. 11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan Pasal 15. 12. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pasal 16.
Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintahan tidak dibatasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ke-7 kewarganegaraan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.